Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham besar anjlok lagi. Mana yang paling menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berhubung pada tanggal 4 Oktober 2024, masih banyak saham-saham besar yang harganya turun di tahun 2024 ini, jadi saya tertarik bahas topik ini lagi. Tujuannya untuk mencari peluang. Kira-kira dari beberapa saham perusahaan besar yang menghasilkan laba triliunan dalam 6 bulan ini, manakah yang paling menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Adapun kriteria pemilihan sahamnya sebagai berikut. 1. Berada pada indeks LQ45. 2. Menghasilkan laba minimal 1 triliun untuk periode Januari sampai dengan Juni 2024. 3. Membagi dividen di tahun 2024. Keempat, punya PBV di bawah 3 kali. Kelima, harga sahamnya masih turun kurang lebih di atas 10% di tahun 2024. Seperti biasa, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Saham pertama adalah TLKM yang mana masih turun 27,8% selama tahun 2024. Saat video ini dibuat di harga 2.880. Net profit marginnya 15%, net income-nya turun 9,8%, dan dividend yield yang dibagi di tahun 2024 adalah 6,2%. Sekilas kita lihat tentang kinerja Q2 dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat, hingga Q2 tahun 2024, TLKM menghasilkan laba 7,6 triliun. Laba ini memang mengalami penurunan dibandingkan Q2 tahun 2023, begitu juga dengan tahun 2022 dan tahun 2021. Dengan kata lain, kinerja hingga Q2 tahun 2024 ini masih lebih baik dibandingkan kinerja di Q2 tahun 2020. Dan bagaimana dampaknya terhadap historical PBV perusahaan. Kamu bisa lihat di sini, saat video ini dibuat, TLKM diperdagangkan pada PBV 2,19 kali, yang mana angka ini merupakan bisa dikatakan sebagai angka PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Biasanya rata-rata PBV adalah 3,8 kali, tapi kini hanya 2,1 kali. Dan memang secara valuasi PBV, memang angka PBV TLKM tidak bisa dikatakan sangat murah. Tapi dengan adanya penurunan seperti ini, apakah TLKM menjadi menarik? Kita lihat tentang probabilitasnya. Ini merupakan data dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini. Jika dilihat data setahun, maka di tahun 2024 merupakan penurunan harga saham TLKM yang paling dalam. Kamu bisa lihat, harga sahamnya turun 27%. Sedangkan pada tahun 2022 hanya turun 7,6%, tahun 2020 saat krisis hanya turun 16%, dan tahun 2018 hanya turun 15,3%. Itu artinya harga saham TLKM di tahun 2024 ini memang turun sangat signifikan. Untuk probabilitas bulanannya, saham ini cenderung turun di bulan Mei, bulan September, dan bulan Oktober. Kedua ada BBRI dengan harga saham yang masih turun 14,3% selama tahun 2024. Saat video ini dibuat, harganya 4.860. Net profit margin 27%, net income-nya turun 0,74%, dan dividend yield 6,5% yang dibagi di tahun 2024. Sekilas kita lihat tentang kinerja hingga Q2. Kamu bisa lihat di sini, hingga Q2 tahun 2024, BRI menghasilkan laba 13,9 triliun yang mana mirip seperti tahun 2023. Tapi masih lebih baik dibandingkan 4 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, 2021, 2020, dan 2019. Sekarang kita bandingkan kinerja di tahun 2024 dan tahun 2023, khususnya dari aspek historical PBV. Bisa kamu lihat di sini, memang di tahun 2023, PBV BBRI pernah naik signifikan bahkan hingga di atas angka 3 kali pada pertengahan tahun. Dan di tahun 2024, hal itu terjadi juga pada awal tahun. Tapi jika melihat data untuk akhir tahun di tahun 2023 ini, memang terjadi penurunan sekilas di tahun 2023 dengan PBV di bawah 2,5 kali. Tapi kemudian angka tersebut mengalami kenaikan yang luar biasa hingga awal tahun berikutnya. Pertanyaannya, apakah di tahun 2024 ini akan mengulangi hal yang sama, di mana terjadi penurunan pada pertengahan tahun dan kemudian akan mengalami kenaikan hingga awal tahun depan? Untuk probabilitas, saham BRI mengalami penurunan harga saham yang signifikan di tahun 2024. Terbukti dalam waktu 10 tahun terakhir,
penurunan harga saham BRI di tahun 2024 ini menjadi yang terbesar dengan angka sekitar 13,9%. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2020 saat krisis yang hanya turun 5,2%, tahun 2018 yang hanya turun 0,8%, dan tahun 2015 yang hanya turun 0,89%. Untuk probabilitas, saham ini cenderung turun pada bulan April dan bulan September, tapi punya probabilitas yang sangat baik di bulan Desember. Kita tunggu saja, apakah di bulan Desember harga sahamnya bisa naik dengan signifikan atau tidak. Ketiga ada MTEL, yang mana harganya masih turun 11,6% di tahun 2024 ini, dengan harga saat video ini dibuat dengan angka Rp605. Net profit marginnya 24%, net income 4,1%, dan dividend yield sekitar 3% yang dibagi di tahun 2024. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya dalam Q2 tahun 2024. Bisa dilihat di sini, angka Q2 tahun 2024 sekitar 543 miliar, yang mana jika disetahunkan bisa di atas 1 triliun apabila kinerja 6 bulan ke depan sama dengan 6 bulan sebelumnya, yaitu Januari sampai bulan Juni. Kita lihat untuk kinerja di Q2 tahun 2024 ini lebih baik dibandingkan kinerja di Q2 tahun 2023, bahkan bisa dikatakan menjadi yang terbaik dalam 5 tahun terakhir. Tapi bagaimana dengan historical PBV-nya? Historical PBV MTEL mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga saat video ini dibuat di angka 1,52 kali, dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-ratanya. Sebagai informasi, saham ini belum genap 10 tahun di Bursa Efek Indonesia, sehingga data yang disajikan masih berkisar di tahun 2022 hingga tahun 2024. Tapi jika melihat historical PBV, memang angka PBV yang diberikan kepada MTEL ini bisa dikatakan cukup premium dengan angka yang sekitaran 2 kali, sehingga menurut saya pribadi sudah wajar jika mengalami penurunan. Untuk probabilitasnya, saham MTEL ini sayangnya memiliki probabilitas yang tidak baik, karena sejak tahun 2021 dia IPO hingga tahun 2024 belum pernah sekalipun mengalami kenaikan harga saham secara tahunannya. Nah, tapi menariknya, pada bulan Juni, saham ini punya probabilitas yang sangat baik dengan kenaikan yang mencapai 100%. Artinya dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan harga saham di bulan Juni. Kemudian saham TOWR yang harganya masih turun 15,8% dan harga sahamnya 850 saat video ini dibuat. Net profit marginnya 25,9%, net income 0,12%, dan dividend yield 2,8%. Kinerja hingga Q2 adalah 819 miliar, yang mana jika disetahunkan bisa berpotensi di atas 1 triliun rupiah. Dan menariknya, angka ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2023, tapi belum bisa sebaik tahun 2022 dan tahun 2021. Padahal, pendapatan di tahun 2024 ini menjadi yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Historical PBV saham ini mengalami penurunan yang signifikan jika dilihat dari tahun 2022 ke tahun 2024. Biasanya rata-rata adalah 5 kali, tapi kini hanya 2,6 kali. Tapi menurut saya pribadi memang angka rata-rata PBV di 5 kali ini cukup premium jika melihat dengan kinerja perusahaan yang hanya menghasilkan laba sekitar 800-an miliar dalam 6 bulan ini. Karena jika kita bandingkan dengan saham-saham perusahaan besar seperti BRI, seperti Mandiri, BNI, dan lain sebagainya, angka PBV-nya tidak setinggi saham TOWR ini dengan angka 5 kali. Sehingga sudah menjadi wajar jika mengalami penurunan. Dan mungkin saja menurut saya pribadi, angka PBV 2,6 kali ini mungkin saja bisa turun lebih dalam lagi. Tapi kita lihat saja dengan kinerja terbaru perusahaan. Kemudian kita bahas terkait probabilitas. Saham ini memiliki probabilitas yang cukup rendah karena hanya memiliki 50% kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Artinya 5 kali mengalami kenaikan dan 5 kali mengalami penurunan. Dan sebagai informasi pada bulan Oktober, saham TOWR ini punya probabilitas yang sangat rendah, yakni hanya 10% saja. Artinya dalam 10 tahun terakhir hanya 1 kali naik di tahun 2019. Itu pun naiknya hanya 0,76% saja. Kemudian saham Antam yang mana masih turun 12% dengan harga 1.525 saat video ini dibuat. Net profit marginnya 9% dengan net income 478% dan dividend yield 8,4%. Net income di Q2 tahun 2024 naik sangat signifikan dibandingkan data 5 tahun sebelumnya. Nah, tapi kamu harus lihat lagi, kenapa hal itu bisa terjadi. Kamu bedah laporan keuangannya untuk memastikan bahwa memang berasal dari
pendapatan operasional dan bukan berasal dari pendapatan non-operasional. Tapi jika dilihat sekilas di sini memang total pendapatannya naik dari 10 triliun menjadi 14,5 triliun di tahun 2024 setidaknya hingga Q2-nya. Untuk historical PBV, saham Antam ini memiliki penurunan historical PBV sejak tahun 2021. Memang dulunya sempat diperdagangkan pada PBV di atas 2 kali, tapi kini hanya 1,25 kali. Tapi jika kita lihat data 10 tahun terakhir, memang saham Antam ini memiliki rata-rata PBV sekitar 1,2 kali, sehingga sudah menjadi wajar jika mengalami penurunan. Untuk probabilitasnya, probabilitas selama 10 tahun terakhir ini hanya 50%, artinya 5 kali mengalami kenaikan dan 5 kali mengalami penurunan jika ditarik data setahun. Dan kinerja di tahun 2024 ini memang masih turun sekitaran 11%, tapi masih lebih baik dibandingkan penurunan yang pernah terjadi di tahun 2023, tahun 2022, tahun 2017, dan tahun 2015. Saham terakhir adalah ASI, yang mana harga sahamnya turun 9,65%, yang mungkin jika kita bulatkan bisa menjadi 10%. Harga saham saat video ini dibuat di angka 5.150. Net profit margin 10,6%, net income turun 3,8%, dan dividend yield 10%. Kinerja hingga Q2 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2021, 2020, dan 2019. Kita bandingkan dengan historical PBV. Historical PBV saham ASII memang mengalami penurunan yang signifikan jika dilihat dalam data 10 tahun terakhir. Diperdagangkan pada angka 1,05 kali, padahal mereka memiliki rata-rata PBV 2 kali dalam 10 tahun terakhir. Nah, silahkan kamu berpikir dengan logika sederhana. Apakah perusahaan yang mampu menghasilkan laba 10 triliun dalam 6 bulan memang wajar jika dihargai dengan PBV 1 kali dan mereka membagi dividen dengan yield 10%? Apakah hal itu wajar atau memang sudah cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Untuk probabilitasnya, kamu bisa lihat, sayangnya ASII ini memiliki probabilitas yang rendah dalam 10 tahun terakhir, yakni hanya 30% saja. Artinya hanya 3 tahun yang mengalami kenaikan harga dan 7 tahun lainnya mengalami penurunan harga saham. Sebagai informasi, saham ini cenderung turun pada bulan Mei, pada bulan September, dan bulan November. Tapi pada bulan Oktober, biasanya ASII memang mengalami kenaikan harga saham. Kita lihat saja datanya hingga akhir Oktober 2024. Apakah data itu akan berulang atau tidak? Nah, kamu tentu harus ingat bahwa saat terjadi penurunan harga saham yang signifikan, apabila kinerja perusahaan sebenarnya lagi baik-baik saja atau masih punya prospek ke depan, itu merupakan suatu kesempatan untuk melakukan pembelian. Kamu tentu tidak bisa memperoleh keuntungan saat membeli saham di harga tinggi, tapi kamu baru bisa memperoleh keuntungan yang optimal saat harga sahamnya turun signifikan dan kemudian mengalami kenaikan. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar bagaimana cara mempertimbangkan apakah saham itu layak di hold atau tidak, mungkin video berikut ini bisa membantu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau sharing 5 poin yang sebaiknya kamu cek lagi saat saham yang kamu punya harganya turun drastis. Apabila 5 poin ini masih aman, sebenarnya kamu masih bisa sedikit tenang sambil tunggu laporan Q2 dan informasi terkini tentang perusahaan. Saya akan gunakan saham BRI sebagai contoh, tapi sebenarnya kamu bisa gunakan juga saham yang lain. Sesuaikan saja dengan poin pembahasannya dan saham yang kamu punya di portofolio. Seperti biasa, disclaimer on, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh dan bukan rekomendasi. Rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, bandingkan harga dan laba masa lalu dengan masa sekarang. Poin pertama yang harus kamu lakukan saat harga saham turun signifikan adalah melihat harga dan laba. Cek lagi, harga saat ini setara dengan harga pada tahun berapa. Misalnya, dengan harga BRI 4.410, angka tersebut setara dengan harga di tahun 2019. Artinya, kita seolah-olah sedang masuk ke dalam mesin waktu dan kembali di tahun 2019 untuk diberikan pilihan. Apakah mau beli BRI? Di tahun 2024 nanti, harganya naik hingga ke angka 6.450. Meski begitu, ada dua hal yang kita tidak tahu. Pertama, kita tidak tahu apakah harga BRI bisa turun lebih dalam lagi dari 4.410. Yang kedua, kita tidak tahu apakah BRI nantinya bisa naik ke angka 6.450 lagi atau tidak.
Satu hal yang kita tahu, saat berada di angka 4.410 di tahun 2019, laba Q1 BRI adalah 8,2 triliun rupiah. Dan saat berada di angka 4.410 di tahun 2024, laba Q1-nya adalah 15,98 triliun. Artinya, dengan harga saham yang sama, kamu akan membeli perusahaan yang labanya sudah naik hampir 1 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun saja. Dengan asumsi dividen payout rasionya sama, berarti dividen yang kamu terima di tahun 2025 nanti berpotensi 1 kali lipat lebih besar dari dividen tahun 2020. Kesimpulan pertama, cek lagi saham yang kamu beli. Bandingkan harga dan laba masa lalu dengan masa sekarang. Jika dengan harga yang sama labanya tumbuh signifikan, berarti perusahaannya itu tumbuh. Contohnya seperti BRI, Q1 2019 8,2, Q1 tahun 2024 sudah 15,98 triliun. Tapi, jika dengan harga yang sama, labanya malah turun di tahun 2024, itu yang harus diwaspadai. Poin kedua, bandingkan valuasi masa lalu dan masa sekarang. Selain harga dan laba, kamu juga harus cek valuasinya. Jangan sampai harganya turun karena memang sudah mahal dari awal. Alhasil, kamu hanya akan hold saham tersebut sambil berharap harganya naik lagi, entah kapan hal itu akan terjadi. Sebagai contoh, saham BRI di tahun 2019 memiliki valuasi PBV di atas 2,54 kali, yang mana lebih tinggi dari PBV rata-ratanya, yaitu 2,54 kali. Nah, saat itu harga sahamnya pernah sekitar 4.410 seperti yang tadi kita lihat. Di tahun 2024 ini, saat harganya juga 4.420, PBV BRI adalah 2,28 kali pada kotak berwarna merah ini, yang mana lebih rendah dari PBV rata-rata 2,54 kali. Itu artinya pada harga yang sama, BRI ditawarkan dengan valuasi yang lebih rendah di tahun 2024. Memang, angka PBV 2,2 kali saat video ini dibuat belum bisa dikatakan sangat murah, karena masih dijual di atas book value-nya. Tapi secara histori, kamu bisa lihat bahwa dulu BRI pernah ditawarkan pada PBV sekitar 1,5 kali saat krisis tahun 2020. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu merasa 2,2 kali itu masih sangat mahal atau sudah cukup masuk akal jika dibandingkan dengan valuasi saat krisis? Pertimbangannya, laba BRI di Q1 tahun 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Kesimpulan kedua, cek valuasi saat ini dibandingkan masa lalu. Apabila valuasinya, misalnya PBV, masih masuk akal dan kinerja keuangannya tumbuh, itu merupakan kabar bagus. Tapi jika sebaliknya, PBV sudah tinggi, tapi kinerjanya malah turun. Itulah yang harus kamu waspadai. Gimana menentukan PBV yang masih masuk akal? Logikanya sederhana. Perusahaan dengan laba 60 triliun di tahun 2023 saja dihargai pada PBV 2,5 kali sebagai rata-ratanya. Apabila saham kamu labanya tidak seberapa, tapi dijual dengan PBV di atas 2 kali, apakah itu masih masuk akal? Di sini kita tidak berbicara soal angka PBV yang ideal, tapi logika sederhana saja. Poin ketiga, estimasi kemungkinan periode tunggu berapa lama. Poin ketiga yang perlu kamu lihat adalah histori harga saham bisa balik lagi ke angka tertinggi berapa lama. Poin ini dibutuhkan agar kamu tahu kira-kira estimasi waktu tunggu berapa lama. Menurut saya, hal ini penting karena bertujuan agar kamu tahu, kira-kira pada kondisi terburuk, saya harus hold saham ini berapa lama? Atau, berapa lama kira-kira saya harus siap melihat floating loss berwarna merah pekat di portofolio? Poin ini berpengaruh kepada psikologi seseorang karena terus-menerus akan melihat floating loss di portofolio. Dalam jangka waktu 1 bulan, kamu mungkin masih bisa santai. Tapi, apabila kamu terus-menerus lihat angka floating loss selama 1 tahun dan semakin besar, yakinkah kamu masih tetap bisa santai? Atau jangan-jangan langsung cut loss? Inilah tujuan dari poin ketiga ini, agar kita bisa memperkirakan waktu tunggu paling lama dari suatu saham, sehingga bisa berpikir dengan lebih rasional. Misal, berdasarkan grafik saham BBRI di bawah ini, kamu bisa lihat waktu tunggu BRI yang paling lama mungkin sekitar 2 tahun, agar harganya bisa balik naik lagi. Dari sekitar tahun 2015, baru kembali naik ke angka tertinggi di sekitar tahun 2017. Kamu bisa lihat untuk histori kenaikan harga saham BRI dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan chart yang ada di tampilan ini. Dengan mengetahui kondisi ini, berarti kamu sudah tahu estimasi kamu harus tunggu sampai harga saham naik lagi
paling lama sekitar 2 tahun dari sekarang. Dengan catatan kinerja perusahaan terus tumbuh dan tidak ada masalah signifikan yang berpengaruh terhadap fundamental perusahaan. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan, apakah kamu bisa hold saham merah ini selama 2 tahun? Jika bisa, lanjutkan. Jika tidak, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Kesimpulan ketiga, cek harga masa lalu, butuh berapa lama untuk kembali ke harga tertingginya lagi. Jika durasi waktunya masih tergolong pendek, dan kamu masih bisa tunggu, itu bagus. Tapi jika durasi waktunya sangat lama atau bahkan tidak pernah kembali lagi, berdasarkan data history, kamu harus waspada. Poin keempat, simulasi potensi capital gain di masa depan dari harga rata-rata. Poin 4 ini sebenarnya nanti akan dibahas lebih detail pada video yang akan kamu nonton di akhir pembahasan. Jadi saat ini, saya hanya akan menyampaikan inti sarinya saja. Yang jelas, kamu bisa hitung potensi profit yang mungkin bisa diperoleh apabila harga saham kembali ke angka tertingginya. Tentu saja kamu harus gunakan harga rata-rata pembelianmu. Pada tabel di bawah saya gunakan harga rata-rata misalnya Rp5.000 untuk saham BRI. Apabila harga naik lagi ke 6.450, berarti ada potensi capital gain sekitar 29% atau 29 juta dengan modal 100 juta rupiah. Semakin rendah harga rata-rata tentunya semakin bagus. Jadi, yang harus kamu pikirkan di sini, bagaimana caranya agar harga rata-rata semakin rendah. Poin itu akan dibahas pada video di akhir pembahasan ini. Kesimpulan keempat, hitung potensi capital gain di masa depan. Apabila potensinya masih menarik, itu bagus. Apabila potensinya kecil dan tidak menarik, kamu harus waspada. Poin kelima, hitung potensi gap dividend yield di harga rata-rata. Sama seperti poin 4, poin 5 ini juga akan dibahas pada pembahasan di akhir video. Inti dari poin ini adalah, kamu melihat selisih dividen yield yang bisa kamu peroleh saat harga saham turun signifikan. Sama seperti tadi, harga yang kita gunakan tentu saja adalah harga rata-rata pembelian. Misal, dengan harga rata-rata Rp5.000, kamu akan mendapatkan dividen yield sekitar 6,38% apabila BRI bagi dividen 319 per lembar. Angka itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu beli di harga pucuk dan hanya dapat dividen 4,95%. Artinya terdapat selisih dividen yield sekitar 1,43% dengan harga rata-rata Rp5.000. Padahal total dividen yang diterima sama, yaitu 6,3 juta rupiah. Semakin rendah harga rata-rata akan semakin bagus. Jadi, kamu harus pastikan harga rata-rata kamu masih menarik untuk memperoleh dividen. Kesimpulan kelima, pastikan dengan harga rata-rata sekarang, potensi dividen yield yang kamu terima semakin tinggi. Aspek lain yang harus kamu lihat juga adalah konsistensi pembagian dividen, baik dari sisi dividen yield, payout ratio, dan dividen per share. Pastikan saham yang kamu punya itu konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang stabil. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.